tiba-tiba cuaca berubah di tengah laut, ombak tinggi, ketika lagi ibaratnya menghadang ombak ya, menghadang ombak gitu, perahunya mesinnya mati, jadinya kita tersapu sama ombak, perahunya terbalik, ya udah kita terkocar-kacir lah di lautan. Halo kawan-kawan, apa kabar? Jangan lupa nonton YouTube-nya Aan Sutaryat Vlog. Ini dia, akan melihat video-video menarik tentang perjalanan-perjalanan yang seru. Halo kawan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali dengan channel Aan Sutaryat Vlog. Jalan terus, jalan-jalan terus. Kali ini kita jalan-jalannya di kawasan Bumi Perkemahan Cihunjuran nih kawan-kawan. Karena kita sedang ada kegiatan Pulau Sari Camping Festival, grand opening jalur resmi pendakian ke Gunung Pulau Sari. Ini adalah suasana malam hari di area perkemahan Bumi Cihunjuran nih kawan-kawan. Kita masih menunggu acara berlangsung, yaitu talk show dari Kak Medina Kamil. Sambil menunggu sharing session ini dimulai, kita jalan-jalan dulu, kita keliling-keliling dulu di sekitaran area tenda nih kawan-kawan. Perlu diketahui bahwa di area panggung juga saat ini sedang ada hiburan musik. Nah, sambil hiburan, sambil kita menikmati suasana malam di kawasan Bumi Perkemahan Cihunjuran. Acara malam hari ini merupakan kegiatan dari grand opening jalur resmi pendakian ke Gunung Pulau Sari nih kawan-kawan. Kita masih menunggu Kak Medina Kamil muncul. Setelah itu nanti kita akan mendengarkan cerita tentang kegiatan Kak Medina Kamil selama ini. Di sini juga kita bisa tanya-tanya seputaran petualangan, baik itu masa lalu maupun kegiatan yang sedang dilakoni saat ini. Untuk kawan-kawan ketahui bahwa kegiatan Pulau Sari Camping Festival ini rencananya akan kita gelar di setiap tahunnya ya. Dan ini adalah yang pertama kalinya. Jadi bagi kawan-kawan yang belum sempat ikut kegiatan yang pertama ini, nanti kita tahun depan akan adakan lagi acara seperti ini. Setelah tadi seharian para pendaki ini berusaha untuk naik ke kawasan Gunung Pulau Sari, ada yang sampai di puncak, ada yang memilih jalur ke kawah, dan ada yang sampai di kawasan camp area pos 4 saja. Nah, malam hari ini panitia mencoba untuk menghibur para peserta dengan tampilan musik dan sharing session bersama Kak Medina Kamil. Sebentar lagi acara akan segera dimulai. Bagi kawan-kawan yang baru menemukan channel Aan Sutaryat Vlog, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini, nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kawan-kawan tidak ketinggalan ketika saya update video-video terbaru. Temukan informasi seputaran dunia pariwisata di kawasan Banten dan sekitarannya. Atas nama Siti Rabiatul Adawiyah, Siti Rabiatul Adawiyah, asik. Sini kak, naik ke atas panggung dulu kak. Karena cewek yang dapetnya boleh milih deh, mau yang mana? Mau pilih dulu yang mana? Adanya ini, Trekking pole atau kopi dulu nih. Yang itu? Trekking pole boleh. Kami mohon perwakilan dari AFS aktif untuk menyerahkan hadiahnya. Silakan perwakilannya. Kak, nanti difoto dulu. Oke, ini dia. Iya. Halo guys, selamat malam. Ya, itu kayaknya pas banget ya sama baju yang merah-merah misalnya. Halo, selamat malam. Ini keras banget, padahal sekarang habis kehujanan kayaknya. Habis kehujanan, sama dong kita. Selamat malam semua.
Masih tetap semangat? Udah makan belum? Oh pantes lemes belum makan, gimana nih? Belum 2 kali. Mbak Panitia? Belum 2 kali. Kak Medina silakan dulu Kak Medina. Oke, aduh alhamdulillah ya Kak Medina, gimana nih kabarnya pada malam hari ini setelah tadi pagi Sehat, beraktivitas? alhamdulillah. Mungkin sama kayak teman-teman ini juga capek, ngantuk, apalagi habis makan ya. Cuman ya kita nikmatin malam ini, alhamdulillah ini cerah ya, kelihatan bintang. Jadi kedengeran kan sampai yang tenda belakang? Kedengeran nggak? Coba tunjuk tangan. Oh enggak, jangan tidur ya. Iya santai aja mungkin di depan tenda sambil dengerin. Jadi kita sini aja santai. Oke, Kak Medina untuk malam hari ini. Ini kan tadi dari tadi pagi kita sudah melaksanakan berbagai macam aktivitas ya Kak ya. Mulai dari kita meresmikan jalur yang memang sudah benar-benar resmi dari Perhutani, dan jalur ini adalah terbilang sangat-sangat baru sekali. Ini menurut Kak Medina untuk jalur Pulau Sari ini seperti apa nih Kak Medina nih? Kalau buat jalurnya sebenarnya tidak terlalu sulit ya, sebenarnya ya tidak terlalu sulit karena tadi kita terkendala sama cuaca juga, jadi memang agak berasa lumayan beratnya karena tiba-tiba hujan, udah gitu. Sebenarnya kalau dilihat dari treknya itu sebenarnya ke Gunung Pulau Sari itu enaknya sebenarnya camping ya di pos 4-nya, jadi bisa menikmati dari pos 4 itu misalnya kita buka tenda, kita bisa langsung menikmati mau ke puncak atau mau ke kawah gitu. Jadi kalau misalnya tektok kayaknya lumayan berat ya, kecuali buat anak-anak trairan kali ya. Ada anak trairan di sini? Wah gila luar biasa Anda. kalau gue enggak deh, karena memang walaupun dilihat treknya cukup lumayan nggak terlalu berat sih sebenarnya, banyak bonusnya juga. Cuman kalau buat teman-teman yang tidak terbiasa untuk tektok lebih baik sih camping, jadi benar-benar bisa menikmati gunungnya. Nah ya, jadi meskipun ini ketinggiannya hanya 1.300, Iya. ya, bukan berarti 1.300 itu bisa dianggap enteng, ya. Jadi memang treknya juga banyak bonus, tapi lumayan kalau untuk tektok ya Kak ya. Nah, Kak Medina, di sini menurut Kak Medina untuk Pulau Sari sendiri, sebelumnya mohon maaf nih, Kak Medina sudah pernah belum naik ke Pulau Sari untuk sebelumnya? Belum, ini pertama kali. Pertama kali, keren banget, pertama kali bareng sama teman-teman semua lagi yang ada di sini. Wah, mantap banget deh ya. Pertama kali langsung ditemenin sama 105 orang ya Pak, naik ke atas. Sama-sama hujan-hujanan kita kan. Tadi siapa yang happy hujan-hujanan bareng? Tadi ada yang bareng sama Kak Medina nggak yang di depan? Ada, yang kloter 1 sih kayaknya. Oh ya itu media sih ya kayaknya. Kalau kameramen pasti harus paling depan, lebih depan daripada Kak Medina sendiri. Oke, Kak Medina, sekarang aktivitasnya apa sih untuk saat-saat ini setelah dari pada waktu itu presenter ya Kak ya, presenter dari Jejak Petualang. Untuk saat ini aktivitasnya seperti apa nih Kak? Ya kalau aku tuh stop jadi presenter Jejak Petualang tuh di tahun 2015 sebenarnya. Menikah, punya anak, akhirnya ya lebih concern, lebih mayoritas sekarang memang lagi fokus ke keluarga, ke anak-anak sih ya terutama. Kalau bapaknya mah biarin aja sih sebenarnya. Lebih ke anak-anak. Terus tapi untuk kegiatan outdoor sebenarnya masih berjalan sampai sekarang. Jadi kegiatan outdoor mau camping, naik gunung, ya hobi juga sih, dari hobi pekerjaan juga. Terus memang saat ini ada beberapa ya project-project untuk bikin-bikin dokumenter, film yang berhubungan sama gunung gitu. Jadi ada YouTube juga, terus ada bareng sama teman-teman juga yang bikin YouTube juga. Jadi nggak full berhenti sih ya. Masya Allah, kaget. Kaget. Itu siapa sih yang nyalain?
Iseng banget nyalainnya. Aman kan? Aman. Oh, rumah tangga aja, tapi masih ada sewaktu-waktu ada waktu luang yang nggak bisa setiap saat sih ya. Jadi mungkin seminggu sekali mencoba untuk ada keluar lah. Di bagian yang mana nih? Ada seri perjalanan yang mana nih? Ada nggak? Ayo katanya aku pada follow nih YouTube-nya Kamedina Kamil. Ya, aku yang hilang. Tragedi ini banyak banget yang pada penasaran ya Kak ya. Bolehlah Kak Medina, boleh cerita sedikit nih Kak mengenai tragedi yang memang menghebohkan seluruh Indonesia Raya ya, sampai mencari yang tadinya nggak mau ketahui orang tua, tapi akhirnya seluruh Indonesia tahu kalau Kak Medina ini ternyata hilang selang 5 hari ya Kak ya, 7 hari, 5 hari, selama 5 hari. Ini pada penasaran kan ceritanya bagaimana? Boleh langsung dari narasumbernya, boleh Kak berbagi sedikit untuk kita semua nih Kak, ceritanya bagaimana? Sebenarnya bosen ya ceritain lagi sudah lagi. Tapi ya ini buat teman-teman biar nggak dengar dari orang lain dan ada banyak teori-teori yang aneh-aneh. Jadi ini langsung dibahas aja. Kalau ada yang penasaran, mungkin ada yang pemikirannya itu kenapa mungkin bisa begini begitu, enggak. Jadi intinya itu pure kecelakaan. Jadi tidak ada berhubungan dengan faktor-faktor lain, aspek-aspek lain, itu tidak ada, pure kecelakaan dan tidak ada yang ditutup-tutupin. Soalnya sempat heboh juga ya tahun Juni kemarin tuh dengan berbagai omongan-omongan orang yang rada-rada aneh. Jadi kejadiannya ini udah lama banget, 2006 kelas berapa? Kelas 1 apa SD? Jadi kejadiannya tuh tahun 2006 tanggal 6 bulan Juni. Dan itu adalah sebenarnya perjalanan pertama aku, ekspedisi pertama aku ke Papua. Dan itu kejadiannya itu setelah hari ke-40 di Papua. Jadi memang ekspedisinya rencananya kan 50 hari. Dan di hari 40 itu perjalanan dari Asmat mau menuju Timika. Jadi memang kita masih di Papua tuh menclok-menclok nih, dari Jayapura kemana gitu, ke Maroke, habis dari Maroke ke Asmat. Nah dari Asmat itu mau ke Timika, karena kan memang Papua di tahun itu memang secara transportasinya masih sangat sulit ya, apalagi pesawat terbang gitu. Jadi rata-rata mereka memang masih menggunakan perahu kayu atau longboat untuk transportasi yang cepat. Akhirnya kita menggunakan longboat karena ya pertimbangannya, karena kalau naik pesawat itu pertama berebutan bangku, udah gitu datangnya seminggu sekali, jadi nggak mungkin kita nunggu terlalu lama di Asmat. Akhirnya memutuskan menggunakan longboat. Nah kejadiannya itu ketika lagi perjalanan di pagi hari itu kan, mulai dari Asmat itu jam 8 pagi, keluar dari Asmat mungkin sekitar jam 10 pagi itu baru kejadiannya. Jadi sebenarnya baru 2 jam jalan ya keluar dari Asmat. Tiba-tiba cuaca berubah di tengah laut, ombak tinggi. Ketika lagi ibaratnya menghadang ombak ya, menghadang ombak gitu, perahunya mesinnya mati. Jadinya kita tersapu sama ombak, perahunya terbalik, ya udah kita terkocar-kacir lah di lautan. Pada saat itu kita berdelapan, jadi tim aku tuh ada 5 orang, 3 orangnya dari masyarakat di sana ya, itu ABK. Ketika lagi perahu kebalik, kita terpisah berempat-empat. Jadi aku bersama tim 4 orang dan satu lagi 4 orang lagi tuh ABK-nya 3 sama satu lagi ada kameramen. Dan sampai saat ini memang
tidak ditemukan. Tuh 4 orang lagi. Jadi kejadiannya itu sangat cepat untuk kita menyatu lagi. Jadi mereka sempat balik lagi ke perahu, naik perahu lagi, dan saya bersama 4 tim lagi itu cuman pegangan sama koper gitu loh, dry box. Yang biasa buat taruh alat itu. Ya udah itu karena memang cuaca nggak bagus, udah gitu ombaknya kan tinggi banget, jadi waktu untuk saling sama-sama lagi udah nggak bisa gitu karena udah terlalu sulit. Akhirnya terpisah. Ya udah kita terombang-ambing di lautan tuh 24 jam. Sampai akhirnya besok paginya lagi terdampar di satu pulau. Ya udah kita bertahan di sana selama 4 hari. Bertahan di pulau itu selama 4 hari itu memang benar-benar pulau yang nggak ada penghuninya sama sekali. Iya, ya memang pulau kecil ya, pulau kecil yang memang nggak ada penghuninya. Oke, selama 4 hari. Kebayang nggak sih ini kalian nggak bawa apa-apa, nggak bawa makanan, nggak bawa minuman, ya kan? Baju juga entah kemana gitu ya. Itu 4 hari bertahan di pulau itu seperti apa sih Kak? Itu ada tiba-tiba kalian, wah langsung survival nih gitu, udah biasa nonton di film survival, terus kita mau langsung jadi apa emang dalam keadaan nggak ngerti mesti ngapain gitu Kak? Sebenarnya kita insting aja ya. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika air terdampar? Untuk kita udah menginjakan kaki di pulau aja, dan itu alhamdulillah pulaunya ada pasir gitu kan, karena memang karakter daerah Asmat itu dia pulau-pulau hutan mangrove yang memang nggak ada pasir, jadi memang udah yang hutan mangrove itu langsung lumpur akar-akar gitu. Akar-akar lumpur. Nah itu memang susah sekali untuk bertahan. Nah ini alhamdulillah memang ada pulau yang mungkin ya besarnya mungkin sekitar 2 kali lapangan bola kali ya. Jadi kalau kita puterin tuh sebentar aja sih udah bisa diputerin. Dan dia ada pasir putihnya, dan tengah-tengahnya tuh ada hutan mangrove-nya. Oh, tetap ada hutan mangrove. Ada hutan mangrove, tapi dia ada pantainya. Nah disitulah kita akhirnya bikin bivak, terus coba bikin perapian, karena kebetulan ada salah satu teman masih ngantongin lighter. Jadi akhirnya terselamatkan oleh seorang perokok. Dia masih ada simpen lighter, basah sih, cuman ya diakal-akalin akhirnya bisa hidup. Akhirnya kita bikin perapian untuk ya ngangetin badan, terus mulai mengais-ngais makanan di sekitar hutan mangrove-nya ya. Karena kebetulan memang sebelumnya itu kita kan memang udah syuting tentang apa ya, kehidupan masyarakat Papua tuh apa sih, kan salah satunya mereka tergantung sama hutan mangrove dan makanan-makanan yang dia dapat gitu. Jadi dapat ilmunya dari jadi pas kita lihat di mangrove itu kita ketemu kepiting, ketemu siput-siput bakau atau keong-keong bakau, dan akhirnya ya itu yang kita asup sebagai protein sedikit sih ya, nggak kenyang sih, cuman ya setidaknya itu bisa bertahan. Ya ampun, jadi bener-bener setelah syuting itu yang makanan Papua ini kira-kira apa aja, hutan mangrove segala macam terjadi lah itu ya kayak. Jadi kayak semacam ini belajar dulu nih nanti baru ujiannya gitu. Ya itu kebetulan banget, jadi karena habis syuting jadi tahu gitu loh, ini kan yang kemarin itu syuting ya, oh iya gitu. Akhirnya ya udah, jadi untungnya di situ keong bakaunya tuh lagi banyak banget memang di mangrove-nya itu. Jadi udah tiap hari ya udah makanin keong itu. Tawar aja. Ya Allah. Dan hari kedua baru tuh hujan turun, lumayan besar. Kopernya akhirnya kita buka untuk nadah air hujannya, satu koper itu. Oh iya, yang koper yang waktu di laut itu ya, ke bawah sampai ke darat kan ya. Iya. Dan itu benar-benar dibuka, nadahin air hujan, dan alhamdulillah bisa minum dari situ. Ya Allah, benar-benar ya. Nah setelah itu
selama 4 hari, 5 hari ya. Hari kelima ya, hari kelima yang ditemukan ya. Seperti itu perasaan orang tua bagaimana ya Kak ya? Iya, kita juga sih masing-masing was-was ya sama keluarga. Ini gimana kalau mereka tahu keadaan kita kayak gini. Dan alhamdulillah hari kelima itu ada tim SAR yang datang dan kita diselamatkan. Oke. Ini sebenarnya perjuangannya benar-benar berat ya, 5 hari. Nggak terduga juga bakal seperti itu ya Kak? Nggak terduga, sebenarnya di awal terjadinya masih bingung gitu, ini mimpi apa bukan ya, masih ngeblank sebenarnya waktu kejadian. Pas perahunya hampir mau kebalik itu keadaannya sebenarnya masih di atas perahu, jadi sebelum ombaknya mau nyerang itu masih bengong di atas perahu. Kayak ngeblank karena kan nggak pernah mengalami hal seperti itu. Terus untungnya produser aku tuh ya cepet gitu, langsung ditarik, suruh lompat, langsung ombaknya nyapu perahunya. Yang satu lagi nyari kayu bakar buat dibakar lagi gitu. Yang satu misalnya aku tugasnya biasanya suruh masuk ke hutan mangrove nyariin keong. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kesempatannya untuk bertanya. Saya Oji gitu ya, dari Cilegon gitu ya, tapi KTP-nya Serang, lahirnya di Tangerang. Nah, itu lengkap kagak tuh? Lengkap banget ya. Ya, mau bertanya sih, apa sih yang dirindukan Mbak Medina Kamil gitu ya, sampai saat ini yang sudah punya anak tetap melaksanakan kegiatan outdoor gitu ya. Walaupun saya juga sebenarnya udah punya anak 2 gitu ya, tetap aja melakukan outdoor gitu ya. Sama kan? Ayo, nah, itu maksudnya, kalau tanya balik kenapa? Nah, kalau saya memang rindu suasana ini gitu ya, selalu rindu gitu. Dan setiap tahun pasti ada melakukan. Biasanya saya ngajak anak-anak gitu, tapi hari ini nggak mau karena cuacanya lagi hujan aja gitu ya. Nah, kalau untuk Pak Medina Kamil itu apa gitu ya yang menyebabkan kerinduannya untuk selalu melaksanakan kegiatan outdoor? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang sudah bertanya dapat souvenir dari Apex. Oke, terima kasih. Silakan Kak Madina dijawab, apa sih yang membuat rindu? Oke, Kang, siapa tadi? Oji. Ya, kalau dibilang kenapa sih masih di dunia outdoor? Ya mungkin sama ya. Jawabannya ada kerinduan yang mungkin itu nggak bisa dilepas gitu. Walaupun kalau dibilang memang nggak ada kegiatan lain gitu selain melakukan hal ini, apalagi udah punya anak, udah berkeluarga gitu. Kayak apa ya? Mungkin pertama awalnya mungkin dulu karena ya pekerjaan, terus akhirnya menjadi hobi, menjadi suka dengan dunia seperti ini ya, dan ya itu ada kerinduan untuk merasakan lagi naik gunung, camping, apalagi bersama teman-teman gitu kan, nongkrong ngobrol. Nah itu ya ibaratnya kayak gini deh, ibu-ibu biasanya kan me time-nya apa sih? Kalau ibu rumah tangga ya, kalau yang biasanya gitu, paling me time-nya ke salon ya, biasanya kan kayak gitu. Nah kalau saya me time-nya naik gunung. Yang apalagi sih arum jeram, Itu semuanya ya, apa sih yang berhubungan dengan olahraga ekstrim itu sebenarnya dicobain. Jadi kalau misalnya bisa dibilang darat, laut, udara sih ya. Ya diving juga dicobain. Tapi memang ada feel yang berbeda sih kalau misalnya naik gunung ya. Karena kan belum sampai puncak, belum sampai kawahnya, tapi tenang aja, nanti nunggu waktu yang oke, cuaca mendukung, ya bisa balik. Enaknya camping di pos 4, nah bisa santai tuh ke puncak atau ke kawah. Pokoknya tetap semangat, sehat selalu, dan buat teman-teman pendaki ikutin aturan dan jaga etika.
sampai dengan malam hari ini sudah trekking, sudah melihat jalur resmi dan sudah berbagi pengalamannya ya, tentunya kisah-kisah tragedi waktu dulu sampai dengan kisi-kisi menjaga kesehatan untuk naik gunung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Medina Kamil dan langsung